adik-adik. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Semangat, bagus. Siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung berdoa? Ada yang gak berdoa? Gak ada ya? Berarti semuanya udah rajin berdoa. Hore. Siapa juga yang udah sarapan? Ada yang belum ya? Oke, gak apa-apa kalau belum sarapan. Tapi kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan dan tetap penuh semangat. Setuju adik-adik? Setuju ya? Oke, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 215, Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita dan berkat yang baru. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan juga kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah minggu pelayanan anak pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Hadirlah di tengah persekutuan kami ya Tuhan, kudus dan sucikanlah persekutuan ini agar berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Masih pada sehat-sehat kan? Kakak Sherin sehat loh. Gimana kabar adik-adik nih? Masih pada sehat kan ya? Adik-adik, ada nggak nih yang minggu-minggu ini lagi ujian? Atau ulangan? Nah, kalau misalnya ada, kakak doain semua nilainya baik-baik ya, pada bagus semua nilainya, amin. Nih yang rajin-rajin belajar nih, pasti dapat nilai yang bagus nih. Oke, adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik udah siapkan kan Alkitab dan buku tulisnya. Nah, untuk yang mau nulis disiapkan juga ya alat tulisnya. Nah, oke, Alkitabnya udah disiapkan kan? Kalau udah semua, mari kita buka Alkitab kita. Yang pembacaan Alkitab kita terambil dari Habakuk pasal 2 ayat 1. Kakak ulangi, Habakuk pasal 2 ayat 1. Kalau adik-adik sudah dapat, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Lalu kita akan membacanya secara bersama-sama. Habakuk pasal 2 ayat 1 dengan terang judul, orang yang benar akan hidup karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik adik-adik, kakak persilakan duduk kembali. Oke adik-adik, pasang telinga kanannya, pasang telinga kirinya ya adik-adik. Tapi jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya adik-adik. Jadi cerita firman Tuhan ini harus adik-adik ingat, harus nyangkut di otak ya adik-adik. Oke.
Nah, jadi ceritanya Nabi Habakuk ini dia hidup melayani pada kerajaan Yehuda. Pada zaman itu yang memerintah kerajaan Yehuda adalah Raja Yoyakim. Raja Yoyakim ya adik-adik ya. Y-O-Y-A-K-I-M. Yoyakim, Raja Yoyakim. Nah adik-adik, Raja Yoyakim dan penduduk kerajaan Yehuda itu sering banget berbuat kejahatan adik-adik. Mereka tuh sering banget melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak taat dengan perintah Tuhan. Mereka sering banget melanggar perintah Tuhan. Tidak taat pokoknya adik-adik. Jadi mengetahui itu pun Nabi Habakuk marah. Ya iyalah Nabi Habakuk marah. Kan mereka melanggar perintah Tuhan, berbuat kejahatan di hadapan Tuhan. Nah, akhirnya Nabi Habakuk pun marah kan dia memutuskan untuk mengadu kepada Tuhan. Nah, jadi dia mau bilang tuh ke Tuhan, dia mau ngadu lah pokoknya, mau cerita, mau laporin apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Yehuda, penduduk kerajaan Yehuda dan Raja Yoyakim kepada Tuhan. Dia mau laporin semua apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Yehuda tersebut kepada Tuhan. Dengan harapan Tuhan akan memberikan hukuman pada Raja Yoyakim dan penduduk Yehuda. Nah, penduduk kerajaan Yehuda. Nah, dia sudah berharap seperti itu adik-adik. Karena kan mereka sudah berbuat kejahatan ya. Tapi adik-adik ternyata kok kayaknya Tuhan tidak memperlihatkan hukuman yang diharapkan oleh Nabi Habakuk ya adik-adik ya. Nah, jadi karena tidak ada kelihatan hukuman yang akan diberikan, sepertinya Tuhan tidak menurunkan hukuman bagi Raja Yoyakim dan penduduknya. Nah, akhirnya pun Raja Yoyakim dan penduduk kerajaan Yehuda semakin sering berbuat jahat, makin sering mereka berbuat jahat adik-adik ya kan. Bingung ya kan Nabi Habakuk ini. Nah, sampai pada suatu hari, Nabi Habakuk mendengar berita bahwa Tuhan akan mengirimkan bangsa Kasdim dari Babel ke kerajaan Yehuda. Tahu nggak sih adik-adik, bangsa Kasdim dari Babel itu adik-adik mereka tuh lebih kejam, lebih jahat lagi daripada bangsa Yehuda. Mereka lebih sering lagi melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan jahat dan sering melanggar perintah Tuhan. Jadi mereka lebih kejam ya adik-adik daripada bangsa Yehuda ini adik-adik. Nah bayangkan. Nah mendengarkan berita itu, Nabi Habakuk nih bingung, dia bimbang, dia juga marah gitu kan. Dengan apa yang diharapkan beda, apa yang diharapkan kepadanya itu beda jawabannya sama Tuhan gitu kan. Dia bingung dengan mendengar berita tersebut. Nah akhirnya dia memutuskan untuk naik ke suatu menara yang tinggi. Di sana dia mengendalikan rasa kebingungannya, dia mengendalikan emosi marahnya, dia mengendalikan marahnya gitu kan, sambil menunggu jawaban dari Tuhan. Dia menunggu jawaban dari Allah. Nah lalu setelah itu akhirnya Tuhan pun memberikan jawaban dan pengertian kepada Nabi Habakuk adik-adik. Nah Tuhan menyuruh Nabi Habakuk untuk menuliskan segala sesuatu yang ia dengar, yang ia lihat pada sebuah papan, supaya papan itu bisa dilihat oleh orang-orang Yehuda, dan mereka dapat membacanya dan mengerti dan mengetahui apa sih kehendak atau keinginan Tuhan kepada mereka. Nah, agar orang-orang Yehuda itu sadar gitu kan, mengerti apa yang Tuhan inginkan gitu, supaya mereka berhenti berbuat buruk. Nah, tapi bukan berarti adik-adik bangsa Kasdim yang Tuhan bilang itu tidak akan terjadi adik-adik ya. Mungkin tidak diceritakan di Alkitab apakah bangsa Kasdim itu benar-benar didatangkan karena Tuhan ke bangsa Yehuda. Tapi kita nggak tahu. Tapi kita harus percaya apa kata Tuhan. Tuhan bilang itu akan datang, mungkin itu pasti itu akan terjadi. Walaupun tidak tahu kapan ya adik-adik ya. Waktu yang menentukan itu Tuhan. Tuhan yang menentukan kapan Dia akan mengirimkan bangsa Kasdim kepada bangsa Yehuda. Nah, oke adik-adik. Nah adik-adik, jadi seperti itu ya ceritanya tentang Nabi Habakuk ini. Nah udah tahu kan cerita Nabi Habakuk. Jadi dia naik ke menara, dia mengontrol emosinya, dia mengontrol kebingungannya, mengontrol amarahnya,
sambil menunggu jawaban dari Tuhan. Dia sabar adik-adik. Nah kakak mau tanya nih adik-adik semua, pernah nggak sih mengalami hal yang sama dengan Nabi Habakuk ini? Merasa bingung, merasa bimbang, merasa marah karena apa yang kita minta sama Tuhan, apa yang dikasih sama Tuhan tuh beda. Nah pernah nggak nih? Pasti adik-adik pernah sih, kakak juga pernah ngalamin yang sama kok. Nah misalnya nih adik-adik udah minta sama Tuhan, Tuhan aku mau yang ini gitu kan, adik-adik maunya ini, tapi jawabannya Tuhan tuh beda, yang dikasih sama Tuhan tuh beda adik-adik, berbeda dengan apa yang adik-adik inginkan. Atau enggak, atau mungkin adik-adik tuh minta ini tapi belum dikasih juga sama Tuhan, belum diberikan juga sama Tuhan gitu kan. Pasti adik-adik bingung kan, bingung, kok Tuhan belum ngasih ya, kok Tuhan ngasihnya beda ya dari yang aku inginkan, wah ada apa nih. Nah gitu, wah perasaan kemarin aku tuh mintanya seperti ini, tapi kok Tuhan kali ini ngasih yang seperti ini, ada apa nih, Tuhan mau nunjukin aku apa nih. Nah misalnya aku maunya besok tuh cerah supaya aku bisa pergi, Tuhan malah ngasih hujan, apa ya maksudnya, ada apa nih, Tuhan mau nunjukin aku apa gitu. Bingung kan pasti adik-adik, kenapa kok Tuhan memberikan jawaban yang berbeda dari apa yang kita minta gitu kan. Nah adik-adik pasti bingung kan, kenapa ya Tuhan ini memberikan jawaban yang berbeda dengan apa yang kita minta. Nah tapi adik-adik kakak kasih tahu ya sama adik-adik semua, adik-adik harus tahu ini, dengarkan ini ya. Ketika Tuhan memberikan jawaban yang berbeda dengan apa yang kita minta, seperti tadi misalnya kakak minta besok cerah ya Tuhan supaya besok aku bisa pergi, taunya Tuhan memberikan hujan. Nah pada saat itu ketika Tuhan memberikan jawaban yang berbeda kepada kita tidak boleh marah. Ingat, tidak boleh marah ketika Tuhan memberikan jawaban atau apa yang kita minta tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak boleh marah. Jadi jangan sampai adik-adik menggerutu, kenapa sih Tuhan ini kok kasih hujan sih, padahal aku mau pergi gitu. Gak boleh adik-adik seperti itu. Kalau Tuhan ini ngasihnya ini, padahal aku mau juara 1, aku kan bisa lebih aku lebih bisa daripada dia. Kenapa aku dapat juara 3, aku mau juara 1. Gak boleh menggerutu seperti itu, gak boleh marah sama Tuhan. Adik-adik gak boleh marah sama Tuhan. Adik-adik harus mensyukuri apa yang Tuhan kasih sama adik-adik, oke? Nah jadi adik-adik mungkin bingung iya nggak apa-apa, bingung, pasti bingung kan, kenapa ya Tuhan memberikan aku ini, padahal kan aku mintanya beda gitu kan. Nah kalau bingung pasti adik-adik bingung, kakak juga waktu itu bingung adik-adik. Nah tapi nggak boleh marah, ingat nggak boleh marah, jangan sampai adik-adik marah. Kalau udah sempat marah, adik-adik langsung cepat-cepat kontrol emosi adik-adik. Kontrol emosi adik-adik, tenangkan diri adik-adik, tenangkan diri dulu. Nah, renungkan diri sendiri, sadarkan diri sendiri, nggak boleh marah sama Tuhan. Ingat, nggak boleh marah sama Tuhan ya adik-adik ya. Ingat, jangan sampai marah, Bingung boleh, tapi jangan sampai marah adik-adik. Adik-adik harus latih diri sendiri untuk tidak marah. Bingung juga harus dikontrol, jangan sampai terlalu bingung banget sampai kita jadinya kepikiran hal-hal yang aneh, yang negatif. Jangan sampai adik-adik ya, harus kontrol emosi adik-adik, jangan sampai marah pokoknya. Nah jangan juga sampai menggerutu gitu kan. Nah adik-adik cari waktu diri sendiri untuk berdoa kepada Tuhan, menyendiri dulu, berdoa kepada Tuhan, mungkin minta pencerahan Tuhan, apa yang dimaksudkan Tuhan, minta jawaban dari Tuhan, minta disadarkan oleh Tuhan kenapa Tuhan memberikan jawaban yang berbeda kepada kita. Nah juga jangan sampai adik-adik meninggalkan ibadah karena jawaban yang diberikan Tuhan itu beda. Nah jangan sampai adik-adik meninggalkan ibadah ya hanya gara-gara Tuhan memberikan hal yang berbeda dari apa yang adik-adik inginkan, tidak sesuai dengan yang adik-adik inginkan. Jangan sampai adik-adik meninggalkan ibadah, jangan sampai lupa berdoa, pokoknya jangan sampai lupa beribadah lah ya. Jangan sampai lupa Tuhan gara-gara itu, oke? Nah, kalau adik-adik sabar dan mengendalikan diri adik-adik, pasti Tuhan akan memberikan pengertian. Tuhan akan sadarkan adik-adik semua, Dia akan memberikan jawaban dan adik-adik akan mengerti maksud Tuhan. Kenapa ya Tuhan seperti memberikan aku jawaban yang berbeda? Nah, adik-adik perlu tahu nih, Tuhan itu sayang banget sama kita semua adik-adik. Tuhan itu sayang banget sama adik-adik semua, sama papa mama, sama kakak Sherin, sama teman-teman semua, sama kakak-kakak yang lain. Adik-adik itu Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kita semua adik-adik. Nah, makanya kita tuh perlu mengerti apa yang Tuhan mau untuk apa yang Tuhan mau, apa maksud Tuhan.
kita tuh harus mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Tuhan tuh mau kita seperti itu. Makanya kakak bilang Tuhan tuh sayang banget sama kita. Dia mungkin memberikan jawaban yang berbeda, dia mungkin memberikan hal yang berbeda dari yang kita inginkan. Karena Tuhan tuh sayang sama kita. Dia mau mengarahkan kita ke arah yang lebih baik adik-adik. Nah, sesuai dengan kehendak dia, sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan ajaran yang dia ajarkan kepada kita semua adik-adik. Nah, adik-adik perlu tahu itu ya, Tuhan itu sayang banget loh sama kita semua adik-adik. Nah, apa yang dia kasih itu terbaik untuk kita semuanya, untuk kita semua umat manusia adik-adik. Nah, maka dari itu adik-adik jangan marah kalau dikasih yang berbeda atau jawabannya berbeda dari jawaban Tuhan itu berbeda dari adik-adik yang inginkan. Nah, contohnya ya, ketika adik-adik nih, contohnya nih adik-adik, misalnya pada malam hari adik-adik berdoa, Tuhan Yesus, besok hari Minggu aku mau berenang sama teman-temanku, sama keluargaku. Pokoknya Tuhan, aku mohon Tuhan berikan cuaca yang cerah ya, supaya kami bisa pergi dan bermain bareng ya. Amin. Taunya besoknya hujan sederas-derasnya. Gimana dong? Gak bisa deh adik-adik pergi kemana aja. Adik-adik gak bisa pergi berenang, adik-adik tidak bisa bermain. Pasti adik-adik bingung kan? Ingat ya, jangan sampai marah. Jangan sampai adik-adik marah. Jangan sampai, Tuhan nih ya, padahal aku minta minta cuaca cerah, tapi kok dikasihnya hujan deras lagi, nggak bisa pergi deh jadinya. Jangan sampai adik-adik seperti itu. Adik-adik tidak boleh marah, pokoknya kontrol emosi adik-adik kalau saat itu. Harus sadarkan diri. Mungkin adik-adik bingung, kenapa Tuhan kok berikan hujan ya, ada apa nih? Nah, kenapa Tuhan memberikan hujan? Mungkin Tuhan mau menunjukkan aku sesuatu gitu kan. Adik-adik harus positive thinking. Adik-adik harus tahu kehendak Tuhan itu apa sebenarnya. Tuhan tuh maunya apa ya? Kok dia memberikan hujan, bukan memberikan cuaca cerah. Nah, adik-adik mungkin sedih kan, gak bisa bermain sama teman-teman, gak bisa berenang jadinya. Tapi adik-adik harus tahu dulu kehendak Tuhan itu apa. Coba adik-adik pikir deh. Adik-adik pada malam hari kemarin dia doanya kayak gini, besok hari Minggu. Adik-adik udah tahu kan hari Minggu tuh harusnya ngapain. Hari Minggu harusnya ibadah apa? Ibadah sekolah minggu, ibadah gereja. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus baik banget kan. Dia memberikan hujan supaya adik-adik tuh sadar. Nah, hari Minggu tuh harusnya aku utamakan ibadah dulu. Yang aku ingat tuh harusnya ibadah dulu, hatiku kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bergereja dulu adik-adik. Nah, itu Tuhan Yesus baik banget kan, mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Dia memberikan jawaban yang baik, menyadarkan kita bahwa kehendak Tuhan tuh seperti itu. Dia mau kita beribadah terlebih dahulu. Nah, adik-adik juga kalau misalnya dikasih jawaban yang berbeda sama Tuhan, terus adik-adik melihat teman yang juara satu itu kan, misalnya kak adik-adik gak juara satu, padahal adik-adik udah rajin belajar dan minta Tuhan supaya bisa juara satu nih, biar mama bangga atau papa bangga gitu kan. Taunya adik-adik cuma juara 3, tidak good sih adik-adik ya. Nah, adik-adik jangan sampai ya membeda-bedakan, membanding-bandingkan jawaban Tuhan dengan orang lain, dengan jawaban Tuhan yang kepada kita. Nah, Tuhan Yesus memberikan dia juara 1, kok aku nggak dikasih ya juara 1. Jangan sampai seperti itu. Ingat, nggak boleh marah, tidak boleh marah. Jangan sampai adik-adik marah ya. Oke, jadi seperti itu adik-adik. Jangan sampai ya adik-adik membandingkan jawaban Tuhan dengan orang lain kepada kita sendiri ya. Nggak apa-apa, adik-adik boleh bingung. Tapi adik-adik coba sadarkan diri dulu. Kontrol emosi, kontrol diri, sadarkan diri. Ingat, apa sih yang sebenarnya Tuhan mau, adik-adik harus kontrol itu semuanya. Nah adik-adik, maka dari itu ketika adik-adik mendapatkan jawaban yang berbeda dari Tuhan, karena apa yang kita mau itu berbeda gitu kan, kita menginginkan tapi Tuhan kasihnya itu berbeda dari yang kita inginkan. Nah, adik-adik ingat harus kontrol emosi, jangan sampai marah, nggak boleh menggerutu, pokoknya nggak boleh marah sama Tuhan ya adik-adik ya. Harus sabar, harus positive thinking. Kita harus tahu kehendak Tuhan itu sebenarnya apa. Nah adik-adik ya, adik-adik cari waktu diri sendiri, cari waktu untuk luangkan waktu untuk diri sendiri, berdoa kepada Tuhan, renungkan kenapa Tuhan memberikan ini kepadaku, kenapa jawabannya Tuhan itu berbeda, tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Adik-adik harus tahu kehendak Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu maunya apa. Tuhan itu sayang banget sama kita semua adik-adik ya. Adik-adik, jadi adik-adik perlu ingat ya, ketika adik-adik bingung dengan jawaban Tuhan yang berbeda, adik-adik perlu sabar, adik-adik perlu luangkan diri untuk diri sendiri, renungkan diri, sadarkan diri, dan ingat
harus tahu apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Oke, demikianlah cerita firman Tuhan. Amin. Gimana ceritanya adik-adik? Bagus kan? Kakak harap adik-adik bisa meneladani apa yang diceritakan dan difirmankan oleh kakak Layan. Setuju adik-adik? Setuju ya? Oke, kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 160 tiap orang yang mendengar sambil mengumpulkan persembahan. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak tumbuh syukur. Baik adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang saatnya kita menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang berkelimpahan yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Tadi kami juga telah Tuhan bolehkan untuk bangun pagi, melaksanakan ibadah ini ya Tuhan. Tuhan juga telah memberkati ibadah ini di awal, pertengahan hingga akhir ini ya Tuhan. Kami mau menutup ibadah kami ya Tuhan. Jadi kami sudah bernyanyi memuji nama-Mu ya Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak Layan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan membimbing kami ya Tuhan dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini dapat berjalan sesuai dengan cara-Mu ya Tuhan, berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami mau mengucap terima kasih ya Tuhan atas cerita firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi ya Tuhan, yang telah disampaikan oleh kakak Layan kami. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah disampaikan ya Tuhan. Kami mau belajar untuk mengetahui ya Tuhan, mengetahui kehendak-Mu ya Tuhan, mengontrol emosi kami ya Tuhan, sehingga kami tahu apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Walaupun apa yang kami minta ya Tuhan, Engkau berikan jawaban yang berbeda pada kami ya Tuhan. Kami ingin tahu ya Tuhan, apa maksud-Mu ya Tuhan, apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan menyadari itu ya Tuhan, dan mengetahui bahwa Tuhan sangat sayang pada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mengajari kami hal tersebut ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur juga ya Tuhan dalam mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak Layan tadi ya Tuhan. Kami sudah menjadi anak yang dengar-dengaran ya Tuhan. Kami duduk diam ya Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak Layan kami ya Tuhan dengan baik ya Tuhan, mendengarkannya ya Tuhan tanpa hilang fokus ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan telah membimbing kami ya Tuhan selama mendengarkan cerita firman Tuhan ya Tuhan, dari awal juga ibadah tadi ya Tuhan. Tuhan, dalam doa ini kami mau meminta padamu ya Tuhan untuk memberikan kesehatan ya Tuhan bagi kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, juga kakak-kakak Layan ya Tuhan, teman-teman kami semua ya Tuhan, juga orang tua kami, keluarga kami ya Tuhan, mulai dari papa, mama, kakak, adik, dan kakak ya Tuhan, nom tante juga ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan yang terbaik untuk mereka semua. Tuhan berikan kesehatan bagi mereka semua ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami perlindungan ya Tuhan, kemanapun kami berada ya Tuhan, dalam perjalanan Tuhan sertai kami ya Tuhan, dan juga Tuhan kiranya Tuhan berkati kekebalan tubuh kami ya Tuhan, sehingga penyakit corona atau COVID-19 ya Tuhan tidak sampai bagi kami ya Tuhan, yang hendak melakukan aktivitas. Tuhan lindungi kami terus ya Tuhan, kemanapun kami pergi, lindungi kami ya Tuhan, dan juga teman-teman kami, orang-orang yang kami temui ya Tuhan, sehingga virus tersebut tidak menyebar lagi ya Tuhan. Karena kami sangat merindukan ya Tuhan ibadah bersama ya Tuhan, ibadah yang bersama ya Tuhan. Sehingga kami berdoa yang terbaik ya Tuhan, semoga virus ini tidak menyebar lagi ya Tuhan, sehingga kami semua dapat cepat ya Tuhan berkumpul bersama lagi ya Tuhan, beribadah di satu tempat yang bersama-sama lagi ya Tuhan.
Kami juga mau berdoa untuk semua pengurus gereja ya Tuhan, mulai dari Ibu Pendeta ya Tuhan, majelis ya Tuhan, kakak-kakak layan ya Tuhan, pelayan-pelayanmu ya Tuhan, yang ada di yang mengurus ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati mereka semua ya Tuhan, dalam proses mereka melayani ya Tuhan, Tuhan sertai mereka, lindungi mereka ya Tuhan, sehingga dalam proses pelayanan tersebut ya Tuhan tidak ada yang menghalangi ya Tuhan, dan dapat terlaksana dengan baik ya benar ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami mau berdoa yang terbaik untuk negara kami ya Tuhan. Tuhan bimbing negara kami ya Tuhan, Tuhan lindungi ya Tuhan negara kami, berkati negara kami agar terus aman dan tentram ya Tuhan. Juga kepada orang-orang yang pemimpin kami ya Tuhan, yang mereka dapat memimpin kami dengan hati yang bijaksana sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami berdoa yang terbaik ya Tuhan, sehingga negara ini dapat terus maju ya Tuhan, makmur ya Tuhan, aman dan tentram ya Tuhan. Sejenak tadi kami juga telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan memberkati agar persembahan yang kami berikan tadi ya Tuhan dapat dipakai gereja ya Tuhan dalam pelayanan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu semuanya.